Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini SB Movie akan merangkum sebuah film berjudul Legion yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang malaikat yang mencoba menyelamatkan umat manusia dari dunia yang tengah mengalami kehancuran. Jadi om-om, adik-adik, dan mbak-mbak, ceritanya Tuhan mengirim pasukan malaikat untuk menghancurkan bumi beserta isinya karena ulah manusia itu sendiri. Namun ada satu malaikat yang tidak patuh pada perintahnya yang berkeyakinan masih ada sisi baik dari manusia. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Daripada tidak penasaran, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan turunnya malaikat ke bumi bernama Michael, tepatnya di Los Angeles. Tiba-tiba Michael mengeluarkan pedang dan memotong kedua sayapnya, sehingga Michael kini bukan lagi malaikat, melainkan seorang manusia. Entah apa tujuan Michael melakukan hal ini, dan terlihat dari wajahnya, sepertinya Michael sedang ada dalam masalah, yaitu cicilan mingguan, karena Michael telah mengambil dari abang-abang kredit wajan penggorengan. Kemudian Michael pergi ke sebuah gudang untuk menjahit bekas luka sayapnya. Dan setelah itu, Michael mengambil senjata di sebuah ruangan. Sepertinya Michael akan berperang melawan abang-abang tukang kredit panci. Di lain sisi, sepasang polisi yang sedang berpatroli keduanya dikagetkan dengan ledakan besar dari dinding gedung. Dan ternyata itu ulah Michael. Kedua polisi itu pun segera menodongkan pistol ke arah Michael yang sedang membawa perabotan kreditnya. Maaf, maksudnya sedang membawa tas berisi senjata. Kemudian saat Michael hendak diborgol, dia berontak dan menyandra salah satu polisi. Di saat itu juga polisi satunya lagi tiba-tiba dia seperti kerasukan. Sosok yang merasukinya ternyata bukanlah iblis, melainkan malaikat. Lalu terjadi baku tembak dan Michael berhasil menghabisi polisi tersebut. Kemudian Michael pergi menggunakan mobil polisi dan lampu seluruh kota pun mulai padam seiring perginya Michael. Scene lalu berpindah ke sebuah gurun di mana seorang pria bernama Jeep terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Jeep lalu keluar dari tempat tidurnya yang berada di restoran yang bernama Paradise milik ayahnya. Jeep lalu didekati pacarnya bernama Charlie yang sedang hamil 8 bulan. Rupanya dulunya Charlie ini mantan PL sehingga dia tidak tahu siapa yang telah membuatnya hamil. Meski demikian, Jeep sangat peduli terhadap Charlie. Bahkan dia selalu mengkhawatirkan bayi di dalam kandungan Charlie. Sampai-sampai Jeep ini sering bermimpi buruk tentang Charlie. Christ, I can barely take care of myself as it is. We could do it together, you know? Keesokan harinya di dalam restoran milik ayah Jeep yang bernama Bob, kita melihat ada sang koki bernama Percy, lalu ada satu keluarga yang terjebak di restoran ini selama 1 minggu karena mengalami kerusakan mesin mobil dan sedang didandani oleh Jeep. Keluarga itu terdiri dari Howard si ayah, Sandra si ibu, dan putrinya bernama Audrey. Some bathroom of a desert shithole. I was wondering if you got dressed this morning with this. I'm being punished for something, I know it. Sementara itu di luar restoran terlihat Charlie yang sedang udut. Dia pun dihampiri seorang pria tampan bernama Kyle. Lalu Kyle menegur Charlie bahwa udut tidak baik untuk kesehatan bayinya. Get one from you? Guess I should think about quitting then. Kemudian Kyle menanyakan alamat menuju Tanjung Sari karena dia tersesat di gurun ini. Charlie pun mengatakan kalau kota Tanjung Sari masih jauh, harus melewati Cucutan dan Kisik. Maybe pay him a little something. Kemudian Charlie membawa Kyle ke dalam restoran. Guys just lost. Sementara itu, Howard yang sudah jenuh di sini, dia meminta kepada Bob untuk segera menyelesaikan mobilnya. Karena Howard adalah pelanggan kaya, Bob pun pergi ke garasi untuk meminta Jeep agar segera menyelesaikan mobil milik Howard. Namun Jeep malah sibuk membuat semacam tempat tidur untuk bayinya Charlie. Hal itu tentu membuat Bob marah karena menurut Bob bayi itu bukan tanggung jawab Jeep. Dari situlah anak dan bapak mulai tukaran. She's not like that. I wanted to buy this place. I've been having these dreams about her. Mother. Neither. Just like you. Look pretty damn stupid. Pissed off. Realize I'm
Want these people out of here by nightfall. Setelah Bob sang ayah masuk ke dalam, lalu Jeep dikejutkan dengan gumpalan awan yang muncul dari kejauhan. Sementara itu anehnya, siaran TV di dalam restoran menayangkan berita darurat. Lalu Bob meminta kepada Percy untuk menyalakan radionya mencari informasi. Percy, won't you check out that old radio? Namun sayangnya sinyal radio itu juga menghilang. Begitu juga Kyle yang sedang telepon-teleponan sama PL tiba-tiba terputus. Hello? Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh nenek-nenek bernama Gladys. Lalu Gladys pun masuk ke dalam restoran dan memesan steak mentah kepada Charlie. Whatever you want, ma'am. Specials are on the board. What I want. Okay? What brings you up to these parts? So they say. Be right back with your watch. Setelah Charlie mengantarkan pesanannya, tiba-tiba Gladys mengatakan kalau calon bayi di perut Charlie akan mati. Mendengar hal itu, sontak Charlie pun marah atas perkataan Gladys. But it's gonna burn. Dead, your fucking baby's gonna burn. Go to hell, Aiden. Howard yang juga mendengar ucapan Gladys, dia pun terpancing emosi kemudian mendekati Gladys. Namun secara tiba-tiba gadis itu menggigit leher Howard layaknya zombie yang kelaparan. I'd like you to apologize to my Percy yang melihat, dia dengan cepat melemparkan panci ke arah Gladys. Dan anehnya Gladys kemudian merembet ke atas dinding layaknya Spider-Man. Bob yang terkejut, dia pun langsung menembak Gladys. Namun dia berhasil menghindar dan memukul Bob sampai terpental. Lalu Jeep mengambil senapan milik Bob yang terjatuh dan saat hendak menembak, tiba-tiba dia gemetar dan tidak sanggup menembak. Hingga akhirnya Gladys ditembak dari belakang oleh Kyle yang ternyata membawa pistol. Kemudian terlihat luka Howard yang parah. Kyle dan Percy segera membawa Howard beserta keluarganya ke rumah sakit menggunakan mobil Kyle. Namun di tengah perjalanan mereka weruh gumpalan seperti badai pasir dan saat melaju lebih dekat ternyata itu bukan gumpalan pasir melainkan miliaran lalat yang mulai masuk ke dalam mobil. Lalu mereka pun memilih putar balik lagi ke restoran. Setelah kembali ke restoran, mereka memperhatikan wajah Gladys yang giginya mirip gigi hiu. Kemudian mereka membuang mayat Gladys di garasi. Jesus, she's... Old bitch is heavy. Hold her up, Jeep. Tak lama datang Michael menggunakan mobil polisi. Bob yang takut akan terjadi hal yang sama seperti Gladys, dia pun menodongkan senapan ke arah Michael. Bob juga menyuruh Michael menunjukkan giginya. Takutnya kayak Gladys yang memiliki gigi hiu. Teeth, goddammit, let me see them. No shark teeth, Pop. Lalu dengan cepat Michael mengambil senapan milik Bob dan mengancam balik. Kemudian Michael mengatakan bahwa akan datang lebih banyak orang-orang yang seperti Gladys, bahkan lebih menyeramkan. You're gonna need this. You can handle it. Anything brave. Lalu Michael mengambil semua senjatanya dan memberikan kepada mereka untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, di malam harinya, Michael, Bob, Percy, dan Kyle naik ke atap untuk memantau keadaan. Tiba-tiba mereka melihat mobil es krim datang. Lalu keluar dari mobil tersebut seorang pria tinggi kurus dan cangkeme mangap. Tanpa basa-basi, Michael bersama lainnya langsung menembak pria itu sampai meninggoy. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan gerombolan mobil yang sedang menuju ke restoran. Kemudian, Michael pun segera memerintahkan mereka untuk menembaki semua mobil yang datang. Di tengah kekacauan itu, salah satu orang yang sudah kerasukan masuk menerobos melalui jendela dan menyeret Howard. Sandra, Audie, dan Charlie, mereka pun mencoba menyelamatkan Howard. Tak lama datang Michael dan menembak para penyerang yang mencoba menangkap Charlie. See what you made me do, mother!
Karena mereka lengah, akhirnya Howard pun ditarik keluar oleh para penyerang. Tak lama, secara tiba-tiba manusia yang berada di luar mundur dari restoran. We got him running. I told you not to do anything brave. Di sini Bob yang tidak mengerti, dia meminta penjelasan kepada Michael kenapa manusia-manusia di luar berperilaku aneh. Kemudian Michael pun mengungkapkan kepada semuanya bahwa Tuhan telah hilang kepercayaannya kepada manusia, sehingga Tuhan mengirim pemusnahan massal kepada umat manusia bukan melalui bencana alam, melainkan melalui malaikat yang merasuki manusia untuk saling menyerang. The truth, I'm afraid, is never that simple. How do you know so much about them? No. Michael juga mengatakan bahwa dia malaikat, namun tujuan kedatangannya adalah menyelamatkan Charlie dan bayinya. Side, Bob. Are you here to protect us? This is the only hope humanity has of surviving. Me? Her. Karena bayi Charlie kelak akan menjadi penyelamat umat manusia. I'm just a waitress. Next will be a test of our weakness. We won't have to. Setelah mendengar penjelasan dari Michael, mereka pun mulai mengambil tugas masing-masing seperti Kyle dan Percy yang berada di atas. What? Sembari berjaga, Percy dan Kyle pun mendongeng ngalor ngidul. The one you killed Grandma with. Not regular people. Regular people or just like No. before I went to sleep? Sementara itu, Jeep yang masih penasaran dengan Michael, dia bertanya tentang tugas Michael di sana. Michael pun menjelaskan bahwa dia adalah malaikat terkuat, namun dia memberontak saat disuruh untuk membinasakan umat manusia. Karena ulah manusia yang semakin parah, saling membunuh karena ras dan kekuasaan. Namun di sini Michael masih melihat sisi baik dari manusia. Oleh karena itu, Michael mau membantu kalian semua. It's almost time for the next shift. Keesokan harinya, Sandra yang mendengar suara Howard tengah merintih kesakitan, dia pun glodot melalui jendela. Dan Sandra melihat kalau Howard sedang disalib terbalik dengan kondisi tubuh yang melepuh. Kemudian Sandra membuka pintu untuk menyelamatkan Howard dan tiba-tiba tubuh Howard jeblok. Untung saja Percy segera menyelamatkan Sandra. Naasnya Percy meninggal akibat terkena cairan asam ledakan Howard. Setelah kejadian itu, Sandra diikat di kursi. Fell asleep. This is your fault. Singkat cerita, malam harinya Kyle dan Audrey berjaga di atas dan tiba-tiba sebuah mobil van datang ke depan restoran untuk mengisi bensin. Mobil itu ditumpangi oleh seorang ayah dan anaknya yang terlihat sangat ketakutan. Dan di saat itu juga sekelompok anak pang yang sudah dirasuki muncul menabrak sang ayah dan mengambil si anak yang berada di dalam mobil. Lalu Kyle tanpa pikir panjang turun ke bawah dan mulai menembaki mereka untuk menyelamatkan si anak. Namun tanpa Kyle sadari, semua ini ternyata hanyalah jebakan. Setelah Kyle berhasil menyelamatkan anak tersebut, tiba-tiba langsung menggigit leher Kyle. Melihat hal itu, Audrey pun ikut turun untuk menyelamatkan Kyle. Namun sayangnya pelurunya habis yang membuat dirinya terkepung. Charlie kemudian meminta Michael untuk menyelamatkan Audrey. Jika tidak mau, maka dirinya lah yang akan keluar untuk menyelamatkan Audrey. Lalu Michael yang tidak ingin terjadi sesuatu pada bayinya, dia pun segera mengangkat senjata dan mulai menembaki para manusia pang. Dan berhasil membawa Audrey ke dalam. Tak lama kemudian muncul sosok anak kecil di depan Charlie. Dia pun mencoba membunuh Charlie. Untung saja Charlie berhasil melindungi diri dengan penampan. Tiba-tiba lampu padam dan Jeep berhasil menembak anak tersebut. Setelah kejadian itu, ujuk-ujuk Charlie merasakan mules kebelet ngising dan ternyata dia akan melahirkan. Lalu Michael dan Audrey membantu Charlie dalam persalinan. Sementara itu, Bob dan Jeep berjaga di atas. Tak lama mereka mendengar suara trompet yang begitu keras. This isn't exactly something we can hurry.
Dan tak cuma itu, mereka juga melihat miliaran manusia penyerang yang mengelilingi restoran. Kemudian Charlie pun berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Give us some time. Singkat cerita, mereka pun kembali berkumpul. Mikhail memberitahu bahwa para penyerang di luar tidak akan bisa menyentuh bayi itu. Namun tidak lama lagi akan turun malaikat yang sangat kuat untuk membunuh bayi tersebut. Baby was never meant to be born. A baby. Tak lama Sandra yang sudah hilang akal, dia merebut bayi itu, berencana memberikan bayi itu kepada para malaikat. Sebelum Sandra keluar dari restoran, sebuah cahaya putih terang turun dari langit, dan di saat itu juga Mikhail menembak Sandra sedangkan Jeep menangkap bayinya. The baby. Mereka semua lalu dikejutkan dengan kemunculan malaikat bersayap bernama Gabriel. Dia langsung mengamuk dan menghajar Bob. Kemudian Mikhail meminta kepada Jeep, Charlie, dan Audrey segera pergi dari restoran. Ketiganya kemudian keluar restoran dengan membawa bayinya, di mana bayi itu ternyata benar-benar membuat para penyerang tidak bisa menyentuh dan hanya terdiam. Lalu mereka pun berhasil keluar dari restoran menggunakan mobil. Sementara itu, Mikhail mulai bertarung melawan Gabriel. Di dalam pertarungan itu, Mikhail mengalami kewalahan karena sekarang dia bukan lagi malaikat. Meskipun dihajar terus, dia tidak menyerah hingga mampu mencekik Gabriel. Sampai akhirnya Gabriel berhasil menusuk dirinya hingga tembus mengenai Mikhail dengan senjatanya. Sebelum Mikhail tewas, Gabriel sempat sedih karena Mikhail lebih memilih menjadi manusia dan akan mati seperti manusia. Now you'll die like one of them. Dan tiba-tiba tubuh Mikhail mengeluarkan cahaya dan hilang ditelan cahaya. Setelah itu, Gabriel yang hendak mengejar Jeep dan lainnya, ia melihat Bob yang sudah sekarat. Tiba-tiba Bob menyalakan korek yang membuat tempat itu meledak. Lalu tiba-tiba mobil mereka diserang oleh Gabriel. Tanpa pikir panjang, Jeep pun meningkatkan kecepatan mobilnya hingga mencapai 110 km. Dan Jeep langsung ngerem mendadak sehingga membuat Gabriel terpental dan mobil pun guling. Untungnya dalam kecelakaan itu, Charlie si bayi dan Jeep masih selamat, namun tidak dengan Audrey. Lalu keduanya membawa si bayi ke atas tebing dan ketika mereka sampai di atas tebing, Gabriel lagi-lagi datang untuk menghabisi bayinya. Namun Jeep terus berjuang dan mendorong Gabriel jatuh ke jurang bersamanya. Give me the child. Kini Jeep pun terluka dan tidak bisa apa-apa lagi. Di saat Gabriel hendak menghabisi Jeep, tiba-tiba muncul Mikhail turun dari atas dan kembali mendapatkan posisinya sebagai malaikat terkuat. Gabriel pun terkejut kenapa Mikhail bisa kembali menjadi malaikat. Mikhail mengatakan bahwa dirinya menjalankan perintah untuk yang baik, berbeda dengan Gabriel. Ternyata itu hanya ujian untuk para malaikat. Gabriel yang merasa malu, akhirnya dia pun pergi dari hadapan mereka. Kemudian Mikhail menjelaskan kepada Jeep bahwa Jeep adalah pelindung sejati bayi itu. Sebelum Mikhail pergi, ia memberitahu kepada Jeep bahwa mereka pasti akan bertemu kembali. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian baik nama maupun tempat tidak memberi seluruh penjelasan karena saya takut ada salah kata. Sekali lagi ini hanya konten alur cerita film. Saya sarankan untuk nonton full filmnya. Oke guys, nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. Mankind would be decided. Said tucking the covers around me.